asal ada kemauan sih ya Mas. Bisa ya Mas. Ada kemauan semua bisa berjalan. Dan saya setelah ya tanpa saya sadari, setelah saya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai periode yang pertama ya. Itu urusannya kok ngurusi rakyat terus, masyarakat terus. Lama-lama saya, loh, ini kok saya jadi malah hari 24 jam kan mikirin rakyat kan. Iya, betul. Loh ini kan saya seperti menjaga rakyat, kan gitu kan. Loh ini juga hampir sama aku ini dari centengnya. Centeng rakyat. Centengnya rakyat. Akhirnya tidak salah dengan dengan cita-cita itu, gitu. Masih ada korelasinya. Iya, betul. Nah, cuman bedanya waktu saya kecil itu pengertian centeng saya itu kan dalam ruang lingkup kecil gitu ya. Betul. Ya bisa dipercaya orang, dipakai orang, bisa jaga, ya bisa menjaga orang lain, bisa menjaga komitmen, ya kan, menjaga janji kita, tugas-tugas kita. Nah, tapi setelah saya jadi wakil rakyat, ternyata kok sama gitu ya. Bedanya mungkin cukupnya luas ya Mas ya. Jadi luas gitu ya. Bedanya waktu cita-cita kita dalam ruang kecil, yang sekarang lebih luas. Dan problemnya mungkin lebih kompleks juga. Lebih kompleks lagi. Ya, dan alhamdulillah saya bisa sampai 3 periode. 3 periode ya. Periode pertama masih anggota ya Mas ya? Iya, anggota, periode kedua jadi pimpinan, ketiga juga pimpinan, dan itu membuat saya lebih banyak belajar, ketemu kesadaran hidup saya ya. Justru saya jadi wakil rakyat. Iya, betul. Oke, jadi periode pertama Cak Nur lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mungkin belajar Mas ya, belajar, dan di 2 periode berikutnya akhirnya dipercaya menjadi ketua dewan. Tapi mungkin seperti apa ceritanya bisa dipercaya menjadi ketua dewan, dan pernah nggak kebayang, dulu nggak kebayang jadi politisi, kemudian ternyata jadi politisi, terus jadi caleg, jadi anggota dewan lah, ini malah jadi puncak pimpinan dewan gitu loh. Tantangannya tentu berbeda Mas, karena menghadapi anggota yang berbeda partai, berbeda pemikiran, berbeda pandangan. Gimana ceritanya Mas? Ya, pertama saya termasuk orang yang bejo Mas. Bejo. Saya termasuk orang yang beruntung, maka saya bersyukur kepada Tuhan ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kan tidak sendiri. Saya kan banyak komunitas. Saya banyak di kelompok-kelompok lain, senior gitu. Itu saya termasuk orang yang bisa dibilang Tuhan itu sayang sama saya. Sayang ya. Sayang bejo, sayang sama saya. Karena saya ini termasuk waktu saya ini sebelum jadi anggota dewan itu, dalam saya membangun organisasi, membangun kelompok, itu termasuk dan dibilang sukses. Ya, dalam tanda kutip gitu. Iya, betul. Saya mampu bisa mengkoordinir, mampu mengumpulkan, punya jaringan yang anggota yang banyak ya Mas. Banyak gitu. Nah, tetapi kemudian ya saya bilang untuk di titik itu saya sudah bersyukur dan saya senang. Nah, kemudian sampai akhirnya ini kan hidup kan pilihan Mas. Betul. Nah, dengan dorongannya Pak Suryo, saya akhirnya menjadi wakil rakyat. Nah, niatnya berbeda. Berbeda jadi mana Mas? Ada perbedaan niat hidup. Oh gitu. Seperti apa perbedaan niat hidupnya? Monggo Mas. Dulu waktu karena berangkat dari cita-cita centeng itu, terus kemudian ya saya optimalkan, ya akhirnya
bisa membangun kekuatan-kekuatan dengan kelompok-kelompok itu. Dalam organisasi Ya tentu saya orientasinya bagaimana kelompok saya dan saudara-saudara saya itu sejahtera, makmur dan selamat. Apapun resikonya, iya. apapun caranya. Sejahtera, makmur, selamat. Iya kan. Nah, tapi seselamat-selamatnya di ruang lingkup itu kan ada resikonya. Iya betul. Ya resikonya bisa masuk rumah sakit, ya bisa masuk kuburan dan bisa masuk penjara. Ya. Selamat-selamatnya kabur kan, nggak tanggung jawab. Gitu kan. Iya betul. Nah, kalau itu dibilang ada suksesi, saya bilang termasuk itu ada kesuksesan. Nah, cuman kan hidup nggak bisa kita bohongin. Saya dikejar-kejar oleh rasa salah dan rasa was-was. Hidup saya tidak tenang. Gitu. Jadi berubah. Oh iya. Yang berubah gitu ya Mas. Nah kemudian setelah saya nyalek, alhamdulillah periode pertama saya jadi apalagi sampai periode kedua ke periode ketiga, itu ada perubahan. Iya. Bisa diceritakan Mas perubahan? Ya perubahan ternyata setelah saya atau kami anggota dewan disumpah, diambil sumpah janji. Lah ini kan kita berjanji dengan Tuhan kan? Di atas Al-Quran lah ya. Di atas Al-Quran berjanji dengan Tuhan untuk melayani, ya kan? Untuk melayani, terus menjaga, ngayomi, ya kan? Kepentingannya masyarakat Batam. Berarti nawaitunya diubah waktu itu ya Mas. Artinya di sana ada mau ndak mau kita harus mengabdi kan? Iya. Ya, dengan disumpah, disuruh jadi pelayan dengan berorientasi pengabdian untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, makmur kan gitu ya. Iya. Nah, itu beda dulu hanya kelompok kita, sekarang seluruh masyarakat. Tapi ada yang sedikit ini Mas. Kami pun juga berpikir waktu awal-awal terpilih sebagai anggota Dewan Cak Nur, kemudian jadi ketua dewan. Wah ini bakal ramai dewan ini. Ditempa di lapangan dengan berbagai macam tantangan masuk dewan. Wah bisa lebih keras ini. Ini habis masyarakat nanti nih ya ini. Tapi ternyata pada perjalanannya malah berbeda. Apa yang membuat berbeda? Bahkan terkesan sekarang itu Mas lebih lebih humble, lebih tenang gitu. Tidak meledak-ledak sebagaimana mungkin ketika dulu di lapangan gitu. Apa yang berubah dari diri Mas gitu? Ya karena pilihan tadi ya. Setelah saya diambil sumpah dan janji, itu kan saya dituntut untuk mengabdi, melayani masyarakat, sebagai wakil rakyat. Gitu. Yang saya wakili ini bukan hanya kelompok saya loh. Iya betul. Bukan hanya suku saya loh. Bukannya partai Mas juga ya Mas. Ya kan bukan hanya partai saya, tapi seluruh masyarakat Kota Batam. Iya. Ya kan? Betul. Nah, artinya saya ini kan milik rakyat Batam, ya kan? Bagaimana saya bisa ngomong kasar, ngomong keras, apalagi sampai nyakiti masyarakat kita? Bagaimana itu bisa saya lakukan? Iya. Kalau saya sampai ngomong keras, ya kan? Apalagi sampai menyakiti, apalagi sampai melukai, kan saya ingkar. Ya kan, saya ingkar dengan sumpah saya. Sumpah janji tadi ya Mas. Iya. Loh, saya setelah saya disumpah janji, saya berulang-ulang saya baca itu, saya mencoba untuk mereview gitu ya Mas. Makna dari sumpah itu. Kan tidak lain, kan saya hanya disuruh menjadi wakil rakyat, menjadi pelayan yang orientasinya mengabdi. Ya, terus kemudian untuk mewujudkan kesejahteraan kemakmuran masyarakat Kota Batam berdasar konstitusi toh, kan gitu nih. Betul. Makanya saya harus menyayangi masyarakat Batam, apapun itu. Nah, pernah kan waktu saya jadi anggota wakil rakyat, saya di demo dikasih kotoran manusia. Iya, betul. Waktu saya jadi anggota, masih anggota. Kebayangan kami tuh meledak-ledak gitu Mas. Iya. Ternyata tidak gitu. Sempat kepancing sedikit kan. Orang yang saya pegang, saya tangkap, tak suruh bersihin kotorannya. Ya, sampai kontak fisik kan, anggota. Terus kemudian saya ketemu, malamnya saya cari, ketemu. Ya akhirnya ya sekitar dialog lah.
Artinya pada prinsipnya saya kasih tahu, ketemu sama mereka dengan seluruh LSM itu. Pada prinsipnya bahwa hidup itu semua orang punya harkat martabat, semua orang punya kehormatan. Loh, saya sebagai wakil rakyat, ya saya menghormati kamu, kamu datang, ya kan saya ajak ngomong, saya sambut kamu, lah kamu malah melempar kotoran, kamu merendahkan saya, meremehkan saya, kau hina saya dengan kamu membuang kotoran itu kepada saya. Artinya kan nggak fair juga, ya kan? Betul. Akhirnya mereka pada minta maaf, ya akhirnya ya alhamdulillah. Itu waktu saya menjadi ketua Komisi 1. Komisi 1 ya, betul. Ya sempat ditantang-tantang orang, diajak berantem ya sama beberapa LSM itu, ya saya tak terpancing gitu ya, Mas? Ya saya. Apa memang jiwa rebelnya sudah hilang gitu? Ya, saya rangkul, saya ajak ngomong ya tadi. Karena aku melihat dia ini rakyat Batam. Rakyat Batam gitu ya, Mas. Gitu. Padahal dia minta saya pukul, saya enggak. Cuman gitu. saya pegang, saya rangkul. Iya. Karena saya ini rakyat Batam, aku nggak boleh nyakiti. Iya. Kemudian di 2 periode ini, Mas, perubahan tadi terjadi di awal tadi, kemudian di periode kedua, ketiga juga ada kesan juga bahwa Cak Nur ini benar-benar humble sekarang. Kritis saja dengan pemerintah tidak berani gitu loh. Ada kesannya Dewan nggak kayak dulu deh yang menggebu-gebu gitu. Bahkan kalau kita lihat, Mas, dalam berbagai kegiatan kadang-kadang juga tidak terlalu butuh publikasi yang ini, tapi tetap aja jalan gitu kan. Itu kesan itu menurut Mas seperti apa? Mas? Ya ini terjolong oleh rasa totalitas, Mas. Kita sebagai wakil rakyat harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita, rakyat kita. Ya saya sebagai mitra ya, mitranya pemerintah Kota Batam dalam ini wali kota dan wakil wali kota. Saya kalau ada hal-hal yang kami anggap tidak baik, saya ngomong langsung. Saya memang tidak ke publik, gitu. Nah, untuk apa saya bilang? Kalau memang saya bisa saya bincang, bisa saya bicarakan, kan gitu. Ya saya takutnya kalau DPRD, kalau saya bersikap, ya bersikap pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda, ya betul. Ya, kan, menjaga jarak. Dan siap bertarung dengan mitra saya, terus sampai saya menjadi provokasi kepada anggota Dewan, saya takut, Mas, hubungan antara DPRD dan eksekutif itu tidak baik. Nah kalau itu yang terjadi, saya takut nanti terganggu pembangunan di Kota Batam dan nanti yang rugi rakyat kita, masyarakat Kota Batam, dan saya tidak saya lakukan itu. Kalau memang ada hal-hal yang memang tidak sepakat, tidak setuju, itu saya langsung komunikasi, panggil gitu ya, atau temuin gitu ya. Saya kadang saya undang Pak Wali Kota, kadang kita ketemu, kita ngobrol gitu. Yang penting selesai gitu ya, Mas. Kan gitu. Yang penting orientasinya ngarah kita ini kan bagaimana pembangunan di Kota Batam lancar, gitu kan, rakyat tidak terganggu, kan gitu kan. Nah, dan kepentingannya anggota DPRD juga tidak terganggu. Betul. Ya kan? Apa sih kepentingannya anggota DPRD? Ya kan, dia kan punya konstituen. Mereka orang politik, dia punya konstituen. Ya, yang penting aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD tidak terganggu. Nah, ya kalau sudah kepentingannya sudah terpenuhi dan dipenuhi, dan pemerintah Kota Batam dengan perencanaannya, orientasinya juga untuk kepentingan rakyat secara umum, sama-sama punya pemikiran untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, ngapain aku harus berantem? Betul. Contoh kasus, Mas, ketika podcast kita yang pertama soal membahas air, Mas, air. Saya melihat Mas cenderung berada di posisi tengah gitu loh. Tidak menghakimi si penyedia jasa layanan, juga tidak menyalahkan pihak lain gitu loh. Karena apa itu jalan terbaik kalau dari pandangan Mas gitu loh. Biasanya kan mungkin kalau politisi lain udah meledak-meledak ini nggak beres, ini nggak beres, ini nggak beres ini. Tapi kan akhirnya selesai, Mas.
ya kan? Iya. Ya dengan aku bicara di tempatnya ini Iya. dengan sikap saya dan bahasa saya. Iya. Saya langsung bisa komunikasi kok dengan siapa yang bertanggung jawab di DP, siapa yang ada di Moya, Iya. gitu kan. Dengan wali kota saya langsung komunikasi, gitu. Ya dengan Artinya tegas, tidak mesti harus teriak-teriak gitu ya, Mas. Jadi politik itu, nah, kita ini kan eksekutif, mereka eksekutif, kami legislatif. Kita sama-sama di dalam kapasitas sebagai orang politis, ya orang politisi. Orang politik kan tidak harus kasar, kan tidak harus merendahkan, tidak harus mendikitkan orang kan. Berarti persetan dengan persepsi misalnya, Iya. Dewan tuh lemah menyikapi ini gitu. Ya, tapi kan yang penting selesai yang gitu penting ya. selesai. Orang Iya, saya bisa iya. komunikasi langsung. Iya, Ya kan, yang penting kan masyarakat kan. Maka penegasan saya, penekanan saya, kapan ini ada problemnya, ini ada masalahnya, kapan kamu selesaikan, kapan kamu bereskan, Harus kan jelas harus gitu ya. jelas. Iya, gitu. Gitu. Ada timingnya gitu ya. Dan mereka ketemu kok, mulai dari PLN-nya sampai orang Moya ketemu saya langsung, ketemu. Dan ada komitmen di Ada situ komitmen. Dan mereka setelah membuat, oh hari ini Cak gini-gini, setelah itu mereka juga laporan, Cak sudah selesai gini-gini. Gitu. Iya, iya. Saya walaupun sesama orang politik itu memang macam-macam. Teman saya tipikal orang yang ya politik kan komunikasi. Iya, betul. Apalagi sekarang fungsi saya sebagai wakil rakyat dan mereka adalah eksekutif. Yang tujuannya kan semua sama-sama untuk rakyat. Iya, Ngapain aku harus? Saya nggak mau lah, saya bilang. Yang penting ya kepentingan kebutuhannya masyarakat terpenuhi, ada hal yang lain itu urusan nanti. Iya, iya Mas. Kita lihat juga bukan hanya Mas, tapi anggota dewan lainnya yang biasanya meledak-ledak, ini cenderung juga seperti pimpinannya gitu. Tidak terlalu meledak-ledak, tapi bagaimana menyelesaikan masalah yang ada gitu kan gitu. Apa ini ada semacam wejangan ke anggotanya bahwa udah ubah konsep dalam menyelesaikan masalah gitu kan? Ya Mas. Ada penekanan seperti itu ke anggota dewan lainnya gitu. Ini kepemimpinan Mas ya. Ini DPRD ini ada 50 orang. 50 orang, ya betul. Kita lahir dari proses politik, ya, dari rahim yang berbeda, dari warna yang berbeda. Betul, betul. Ya kan, tapi tujuannya sama ya, untuk menyampaikan kekuasaan. Tentu karena warnanya beda, partainya beda, tentu mereka punya orientasi, punya kepentingan. Nah, saya duduk sama-sama dengan seluruh fraksi, gitu. Saya sampaikan kepada mereka bahwa memang partainya kita berbeda, tetapi setelah kita jadi wakil rakyat, gitu kan, setelah kita jadi wakil rakyat, kita harus punya tujuan dan orientasinya harus mutlak kepada rakyat. Betul. Kan gitu kan. Kita ini kan perpanjangan dari partai politik, kita juga sebagai petugas kan tugasnya memang untuk secara konstitusi kan harus untuk mewujudkan kesejahteraan kemakmuran itu. Lah, hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan umum itu harus kita dulukan. Ya kan. Hal yang sifatnya kepentinganmu, karena orang politik kan punya gitu ya. Saya sampaikan, saya katakan bahwa jangan sampai mengganggu kepentingan umum. Betul. Ya, dikomunikasikan, dibicarakan. Ya, dengan pihak terkait dalam ini, dengan eksekutif, gitu. Nah, kalau kepentingan kamu sudah terpenuhi, ya kan, ya mau apa lagi? Ya, kepentingannya wakil rakyat apa? Rakyat juga, betul. Masyarakat juga, ya kan sudah diakomodir di pokirnya, di pokok-pokok pikiran yang itu isinya juga seluruhnya untuk kepentingan masyarakat Kota Batam, ya kan? Nah kalau sudah dikomunikasikan sudah bisa, masuk pakai lempar kursi, ya kan? Kenapa kita harus memaki-maki orang? Kenapa harus pakai jurus injak kaki juga ya Mas? Dan memang Mas, di DPRD ada perubahan, Waktu saya menjadi wakil rakyat
dan menjadi anggota, ya. ya, itu kami alat kelengkapan DPRD itu kan sebagai pelaksana teknis. Pelaksana teknis. Iya. Iya kan? Mitranya adalah para OPD, selaku pelaksana teknis di eksekutif. Iya. Nah, di era saya kasih laluan. Nah, kau bangunlah secara teknik, ya, kau bangunlah secara politis, ya, maupun secara administratif, kau baik-baiklah, kau bedahlah di tingkat dengan mitranya. Mitranya itu. Dan mereka tidak pernah masuk ke ruangan saya. Jadi semua berhenti, Mas. Itu hanya di tingkat alat kelengkapan, dalam ini adalah komisi-komisi itu. Ya, saya hanya menerima secara administratif. Dan itulah cara saya menjaga anggota saya. Ya, dan saya tidak pernah merubah apa yang sudah diputuskan oleh anggota saya di tingkat komisi-komisi. Saya tidak pernah merubah. Tidak menelikung dari belakang. Saya tidak pernah. Dan itu saya pendelegasian saya kepada mereka, saya percaya 100% sama mereka. Apa ini juga penyebab tidak adanya anggota dewan yang terjerat kasus gitu loh? Kasus-kasus. Ya, saya udah mewanti-wanti. Ya, kabarnya ada penekanan dari. Iya, saya udah mewanti-wanti ya bahwa kalau mau selamat ikuti aturan main. Aturan main. Itu. Jangan membuat aturan sendiri, ya kan? Aku suka bicara sama mereka. Ya, waktu mulai pertama, pimpin menjadi ketua pertama, ketua kedua, periode kedua ini, saya selalu menegaskan kepada mereka. Iya. Penegasan saya, ya, ikuti aturan main, jangan pernah mengada-ngada yang tidak ada. Iya. Nah, tapi juga jangan meniadakan yang ada. Lakukan kalau memang itu ada. Iya. Kan gitu kan. Nah, itu yang saya wanti-wanti, dan orang hidup kan harus berani. Berani hidup dan harus berani bertanggung jawab. Hati-hati, saya selalu hati-hati ya, gitu. Kalau ada pun yang terpeleset itu di luar masalah penggunaan anggaran segala macam ya, Mas ya. Saya ya itu harus ada konsekuensi, ada risiko gitu. Nah gitu. Ya gini, Mas. Memang kita menjadi ketua atau pemimpin di lembaga DPRD itu tidak segampang, tidak semudah menjadi kepemimpinan wali kota. Kalau wali kota Batam ngomong A, itu sampai lurah itu A, Mas. Betul nggak? Harusnya begitu, Mas. Iya. Nah, kalau wali kota ngomong A, itu sampai di tingkat Pak Lurah pasti ngomongnya A. Nah, tapi jangan salah. Nah, gitu. Itu enaknya mereka karena ada komando gitu kan. Tapi kalau di DPRD, enggak, Pak. Walaupun saya ngomong A plus anggota, belum tentu. Itu perlu didebat, Pak. Perlu didebat. A-nya itu seperti A plusnya itu bagaimana. Mereka enggak bisa ikut. Saya itu betul memimpin secara administratif. Tapi kalau hak pendapatnya, hak pendapat itu semua punya hak itu. Dan kebenaran kita, nah itu perlu didebat. Gitu. Jadi untuk menyatukan itu tadi, persepsi yang berbeda tadi atau pandangan berbeda itu tadi melalui debat. Iya kan? Atau diskusi-diskusi. Karena kebijakan DPRD kan berdasar kolektif kolegial. Iya kan? Betul. Problem apapun, nah itu dimusyawarahkan, kalau tidak terus dipoting, jadikan dasar kebijakan. Tapi ada nggak yang sampai nakal banget gitu, Mas, sampai membuat repot ketuanya, sampai mungkin harus berurusan dengan hukum atau apa gitu? Sejauh 2 periode ini Mas memimpin gitu. Kalau secara pekerjaan sih tidak ada. Tidak ada. Semua bisa terkomunikasikan. Cuman ada urusan pribadi ada. Ada. Tapi saya tidak mau sebut namanya. Jadi kalau urusan pribadi di luar pekerjaan kan saya tidak bisa ikut serta. Dibina secara pribadi juga ya, Mas ya. Gitu. Tapi kalau masalah hubungan kinerja, ya kan. Nah itu saya pikir saya tidak ada problem yang karena semua bisa terkomunikasikan dengan baik. Dan mereka itu kenapa percaya dengan kita? Ya karena saya percaya sama mereka. Gitu. Ya kan?
Betul. Nah, Dan ada prinsip tadi Mas ya, kejujuran iya, itu sampean ke anggota akhirnya itu. menjadi Makanya itu pegangan kepercayaan. dan komitmen tadi gitu ya. Saya menjaga seluruh anggota saya, termasuk apapun keputusan mereka, apapun kebijakan mereka, hasil kebijakan-kebijakan mereka di tingkat, di level komisi-komisi itu saya hormati, saya menghargai. Ya, Dan saya harus menjaga itu. Oh gitu, Ya. siap. Oke, kita sudah sampai pada akhir perbincangan. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan ke Cak Nur ini kan. Udah pernah jadi anggota dewan, kemudian 2 periode menjadi ketua dewan. Kemana selanjutnya gitu kan? Di masyarakat, jujur aja Mas, banyak menginginkan Mas maju di wali kota. Ya. Atau paling tidak mungkin di posisi wakil wali kota. Tapi lebih tepat mungkin di wali kota. Iya Mas, ada rencana ke depan seperti itu Mas? Nah ini Mas apa? Yang jelas saya ini di 2024 itu saya sudah mendaftar sebagai caleg. Caleg. Sebagai caleg. Provinsi ya Mas? Enggak, di kota. Tetap di kota. Di kota. Setia di kota. Ya di PDI Perjuangan itu Mas, kadang saya maunya ke provinsi ya. gitu kan. Tetapi pimpinan menugaskan kita, kamu tetap bertahan di Kota Batam. Masih harus dijaga ya. Saya ya sudah, mau gimana saya ya saya siap. Siap gitu ya. Dan bagaimana saya harus berjuang untuk memenangkan pemilu di Kota Batam. Kebetulan saya kan ketua DPC juga, Mas. Iya. Gitu kan. Nah, saya sudah mengkonsolidasikan, sudah mengkoordinasikan seluruh struktural kita, anggota kita, seluruh jajaran kita untuk bagaimana untuk memenangkan PDI Perjuangan. Itu dulu target utama ya, Mas ya. caleg gitu. Nah, terus nanti kemudian apakah nanti ke eksekutif kan gitu ya. Betul. Nah itu nanti kita nunggu petunjuk perintah dari pimpinan kita. Gitu. Tapi kan, siap kalau ditugaskan gitu ya. Nah ini namanya orang udah, namanya kita ini kan kalau ini di organisasi PDI Perjuangan, mulai dari ketua umum sampai di pengurus anak ranting itu dianggap petugas partai. Harus manut gitu ya. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh organisasi, saya nggak bisa menolak. Nggak bisa menolak. Gitu. Tetapi saya harus fokus untuk memenangkan di caleg itu. Iya. Selanjutnya fokus ke eksekutif. Nah, itu nanti gitu kan. Nah, tapi yang jelas kita belum ada petunjuk. Yang penting saya disuruh itu. Tapi itu nanti bagaimana ya nanti kita lihat nanti organisasi kita PDI Perjuangan nanti melihatnya seperti apa, nanti kebijakannya bagaimana. Nah, pada prinsipnya kita sebagai petugas partai, ya tentu kami akan melaksanakan dan kita harus berani lah, dan harus berani bertanggung jawab ya. Sebagai anggota dan berani bermanfaat lebih luas lagi ya Mas. Saya dengar Pak sebagai penutup mungkin saya dengar ada Mas punya apa semacam tagline gitu, urip iku urup gitu. Kabarnya terinspirasi dari salah satu wali ya. Mungkin sebagai penutup bisa disampaikan Mas. Ya kalau urip itu urup gitu, itu wejangannya Mbah Sunan Kalijaga. Artinya sebaik-baiknya hidup itu harus bermanfaat. Gitu. Tapi makna dari urip itu kan hidup Mas. Gitu kan. Lah hidup ini supaya bagaimana bermanfaat gitu ya. Hidup ini supaya bermanfaat, supaya ada nilai guna gitu kan. Ya harus mampu bisa mengoptimalkan ya kan potensi daya hidup kita. Ya kan. Termasuk orang hidup kan ada energi kan. Ada energi. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan energi kita, terus mengoptimalkan kehidupan kita ini ya supaya bermanfaat gitu, supaya ini kita berguna. Dan ternyata
memilih sebagai seorang politikus yang sudah mendapatkan kekuasaan, bukan jabatan, ya, untuk meraktekno, gitu ya. Iya. Ya kan, untuk mengimplementasikan, Iya. ya kan, urip itu urup, Iya. itu tidak ada yang paling tepat, yang paling besar itu ya di dunia politik Di ini. dunia politik ya Mas ya. Nah, contohnya Harus apa? Satunya kata dengan perbuatan. Iya. Nah, contohnya Mas, Yes. tanda tangan saya ini, ya kan, Ya. nah, sebagai ketua DPRD ini, tanda tangan saya ini bisa mempengaruhi anak SD, SMP tidak membayar atau gratis, Pak. Iya. Ya kan? Ada sekitar 80.000 masyarakat Kota Batam, kesehatannya ditanggung oleh pemerintah, Pak. Ini tanda tangan saya. Iya. Lewat itu ya, BIB itu ya Mas. Iya, lewat BPJS. BPJS ya. Ada 80.000 yang ditanggung oleh pemerintah melalui APBD. Iya, yang Manfaat nggak? Manfaat. Iya. Nah, terus lagi dengan tanda tangan saya itu, pembangunan jalan dan lain-lainnya bermanfaat. Ya. Betul nggak? Huruf ya. Nah, ya kan? Nah, dengan tanda tangan saya itu, Pak, ya kan? Mulai dari kesehatan 10% dari APBD, 2% untuk pendidikan iya. dan yang lain-lain, Pak. Itulah nilai manfaatnya, itulah nilai guna hidup saya. Iya. Gitu. Lah mudah-mudahan ini ya menjadi berkah barokah untuk masyarakat Kota Batam. Ya kan? Dan mudah-mudahan ya kita ini kan semata-mata kepengen dapat ridhonya Gusti. Gusti Allah. Ya kan? Iya. Nah, inilah bagaimana, karena ini ada nilai spiritual kita, Pak. Iya. Kalau kita ini mampu merasakan hidup, ya. Kita punya kesadaran hidup bahwa Allah itu menyayangi kita, dan kita merasakan kasih sayangnya yang tulus, ya kan? Iya. Nah, saya selaku ketua DPRD yang punya kewenangannya, ya kan? Kan kasih sayang tadi itu harus saya sebarkan kepada seluruh masyarakat Kota Batam. Nggak habis, saya datangnya dari Tuhan, dan terus saya sebarkan kepada masyarakat dengan kasih sayang yang tulus. Nggak bakal habis kasih sayang itu. Itulah nilai hidup. Iya, betul. Oke, Mas. Iya. Baik, Mas, semoga urup ini berlanjut di Dewan, bahkan mudah-mudahan juga berlanjut di eksekutif ya nanti. Tapi ada satu hal yang Mas, ada siap, satu hal lagi, bahwa kesuksesan kita, yang penting itu kita harus berani hidup, Pak. Berani hidup. Berani hidup dan berani bertanggung jawab. Ya kan? Nah, itu kalau dikembangkan luas. Satu hari, satu malam saya. Berapa SKS itu, Mas? Bisa lebih panjang gitu. Tapi yang jelas, nah itu juga harus kuat dasar kesadarannya dan kejujurannya. Iya. Gitu. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan, kita sampaikan, itu ada konsekuensinya, baik dan buruk. Gitu kan. Tapi kalau kita udah berani hidup, berani bertanggung jawab, artinya kami sudah siap lahir dan batin. Baik, Mas, terima kasih. Menarik sekali perbincangan kami dengan Ketua DPRD Batam, Mas Nuryanto. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat caleg-caleg baru ataupun pendatang-pendatang baru di dunia politik, bahwa hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi berani hidup, berani bertanggung jawab. Insya Allah itu akan bermanfaat buat kesejahteraan dan kedamaian di masyarakat kita. Sampai di sini perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya bersama Batam Pos. Cerdas memilih informasi bersama Batam Pos. Salam redaksi.